Kita akan memulai Bible study kita, dan malam hari ini akan dipandu oleh Bapak David Chang. Kita membahas tentang kesaksian Yesus, Anak Allah dan Sang Raja yang diambil dari eksegesis Matius 3 dan 4. Oke, yuk kita sambil menunggu teman-teman yang lain, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah dan kesempatan yang luar biasa bagi kami semuanya, di mana malam hari ini kami masih ada untuk kami terus bersekutu Tuhan, untuk kami belajar, untuk kami terus menambahkan iman kami pada Engkau melalui Bible study ini. Kiranya Roh-Mu mengurapi setiap kami semuanya, terlebih lagi buat hamba-Mu Pastor Pejang yang mengajarkan pengajaran kami. Bahkan kami yang menerima pengajaran ini, berikan kami hikmat, pengertian. Juga kami berdoa buat teman-teman kami, di mana mereka yang belum sempat bergabung, mereka dalam aktivitas yang lain. Kiranya Roh-Mu juga memberkati mereka, menyertai mereka semuanya, sehingga mereka merasakan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita puji sekali dari awal. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku,
Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang agung. Yesus itu namamu. Ku bersyukur memiliki Tuhan sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, ya Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Kau Yesus yang sanggup melakukan perkara yang besar bagi kami. Ku percaya kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu, dimuliakanlah Engkau, diagungkanlah Engkau, dari selamanya sampai selama-lamanya. Kau tetap Tuhan, Kaulah Raja kami, Raja yang besar dan berkuasa. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh tiada yang seperti Engkau, besar setiamu Tuhan bagiku. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Yesus, seperti yang telah kami nyanyikan pujian itu, kami sekali lagi mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau adalah Raja, Engkau adalah Juru Selamat kami. Makin kami belajar mengenal Engkau, makin kami tahu bahwa betapa kecilnya kami. Kami seperti rumput, kemuliaan kami seperti bunga rumput. Rumput gugur dan bunga rumput akan layu, tetapi Engkau firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kami hanya mengandalkan Engkau. Pertobatan kami tidak hanya untuk melepaskan kami daripada dosa, tetapi juga kami untuk menghilangkan kebenaran kami diri sendiri dan tunduk kepada kebenaran Engkau, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus,
Engkau adalah Allah yang berkuasa, oleh karena itu jauhkanlah kami yang jahat dan lepaskanlah kami dari percobaan. Karena Engkau adalah Allah yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini penting, kesaksian tentang Yesus. Siapa dia? Anak Allah dan Sang Raja. Oke, Matius 3 sampai Matius 4. Setelah Matius 1 dan 2 kita telah belajar masa kelahiran dan masa kecilnya Tuhan Yesus. Sekarang adalah di mana Yesus memulai pelayanannya, tetapi harus ada yang kesaksian bahwa Yesus adalah anak Raja, adalah anak Allah dan Sang Raja. Oke saudara, saya akan mulai. Sekitar 30 tahun berlalu antara pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 itu Yesus masih kecil di Nazaret. Nah, 30 tahun berlalu Yesus mulai pelayanan dia, di mana Yesus tinggal di Nazaret dan bekerja sebagai tukang kayu. Matius 13 ayat 55 dan Markus 6 ayat 3. Namun tibalah saatnya baginya untuk memulai pelayanannya di depan umum yang akan mencapai puncaknya di kayu salib. Apakah ia masih memenuhi syarat untuk menjadi sang raja? Apakah ada sesuatu yang terjadi yang akan mendiskualifikasinya? Saudara, di sini penting karena adalah kesaksian bahwa siapa Yesus. Dalam pasal 3 dan pasal 4, Matius mengumpulkan kesaksian dari 5 saksi tentang pribadi Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan Sang Raja. Siapakah yang memberi kesaksian? Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis, pasal 3 ayat 1 sampai 15. Yang kedua adalah Roh Kudus, pasal 3 ayat 16. Yang ketiga adalah Bapa di surga, pasal 3 ayat 17. Bahkan iblis pun bersaksi bahwa dia adalah anak Allah, pasal 4 ayat 1 sampai 11. Dan yang kelima adalah pelayanan Yesus Kristus sendiri yang berkuasa, yang bersaksi bahwa ia adalah anak Allah dan Sang Raja. Pasal 4 ayat 12 sampai 25. Mari kita baca firman Tuhan. Bagian 1, Matius 3 ayat 1 sampai 15. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Abraham dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya.
Oke, saudara. Jadi Yesus besar di Nazaret, daerah sini. Dia turun ke daerah Yudea, di sini ada Sungai Yordan. Kira-kira tempatnya di atas sedikit dari Laut Mati di sini, ya. Dan setelah itu Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicoba iblis. Kira-kira adalah di sebelah Laut Mati ini adalah padang gurun. Kira-kira tempatnya adalah seperti begini, saudara, ya. Nah, pertama Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis katakan bahwa ini adalah anak Allah, di mana aku sendiri tidak layak untuk membuka kasut sepatunya. Oke, saudara, pertama kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Selama lebih dari 400 tahun, bangsa ini tidak mendengar suara seorang nabi. Kemudian Yohanes muncul dan kebangkitan besar terjadi. Pertimbangkanlah 4 fakta tentang Yohanes. Pertama, khotbahnya. Khotbah Yohanes berpusat pada pertobatan dan kerajaan surga. Kata bertobat berarti mengubah pikiran seseorang dan bertindak berdasarkan perubahan itu. Yohanes tidak puas hanya dengan penyesalan, ia menginginkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Harus ada bukti perubahan pikiran dan perubahan hidup. Ya, jadi bukan saja bilang bertobat, tetapi tidak berubah hidupnya dan masih juga mengandalkan kebenaran diri sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran dari Yesus Kristus. Segala macam orang datang untuk mendengar khotbah Yohanes dan menyaksikan kebaktian pembaptisan besar yang ia pimpin. Banyak pemungut cukai dan orang berdosa datang dengan kerendahan hati yang tulus, tetapi para pemimpin agama menolak untuk tunduk. Kenapa? Mereka mempunyai kebenaran diri sendiri. Ya, kemarin waktu kita bahas hal yang membuat orang itu tidak dapat diselamatkan adalah mereka mempunyai kebenaran diri sendiri. Ya, mereka mengira bahwa mereka cukup baik untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi Yohanes menyebut mereka, hai keturunan ular beludak. Yesus juga menggunakan bahasa yang sama ketika yang berhadapan dengan orang banyak yang merasa benar sendiri ini. Ya, ini kebenaran diri sendiri itu bahaya sekali, saudara, ya. Dia tidak takluk kepada kebenaran Yesus Kristus. Nah, orang Farisi adalah kaum tradisionalis pada zaman mereka, sedangkan orang Saduki lebih liberal. Orang Saduki yang kaya mengendalikan bisnis bait suci yang Yesus bersihkan. Kedua kelompok ini biasanya saling bertarung untuk menguasai bangsa Yahudi. Tetapi ketika mereka harus menentang Yesus Kristus, orang Farisi dan Saduki bersatu. Pesan Yohanes adalah tentang penghakiman. Israel telah berdosa dan perlu bertobat, dan para pemimpin agama harus memimpin jalan. Aparnya, kapak sudah berada di akar pohon. Jika pohon itu, yaitu Israel, tidak menghasilkan buah yang baik, pohon itu akan ditebang. Jika bangsa itu bertobat, jalan akan dipersiapkan untuk kedatangan Mesias. Otoritas dari Yohanes Pembaptis. Yohanes menggenapi nubuat yang diberikan dalam Yesaya 40 ayat 3. Dalam pengertian rohani, Yohanes adalah Elia yang akan datang, karena ia datang dalam roh dan kuasa Elia. Ia bahkan berpakaian sama seperti Elia dan menyampaikan pesan penghakiman yang sama. Yohanes adalah nabi terakhir di Perjanjian Lama dan yang terbesar di antara para nabi. Ya, saudara. Ketiga adalah baptisannya. Orang-orang Yahudi membaptis orang-orang non-Yahudi yang bertobat, tetapi Yohanes membaptis orang-orang Yahudi. Baptisannya disahkan dari surga. Itu bukanlah sesuatu yang Yohanes rancang atau pinjam. Itu adalah baptisan pertobatan, menantikan kedatangan Mesias. Baptisannya memenuhi dua tujuan, yaitu mempersiapkan bangsa itu kepada Kristus dan memperkenalkan Kristus kepada bangsa itu. Yohanes 1 ayat 31. Namun Yohanes menyebutkan dua baptisan lainnya, yaitu baptisan roh dan baptisan api. Baptisan roh itu terjadi pada hari Pentakosta. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Saat ini setiap kali orang berdosa percaya kepada Kristus, ia dilahirkan kembali dan segera dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Sebaliknya, baptisan api mengacu pada penghakiman di masa depan seperti yang dijelaskan
Matius. Ketaatannya, Yesus tidak dibaptis karena ia seorang pendosa yang bertobat. Bahkan Yohanes mencoba menghentikan Yesus, tetapi Tuhan tahu bahwa itu adalah kehendak Bapaknya. Mengapa Yesus dibaptis? Pertama, baptisannya memberikan persetujuan bagi pelayanan Yohanes. Kedua, ia mengidentifikasikan dirinya dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, orang-orang yang ingin ia selamatkan. Namun yang terutama, baptisannya menggambarkan baptisan di kayu salib di masa mendatang ketika semua gelombang penghakiman Allah akan menimpanya. Jadi, saudara, yang pertama, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah dan juga sebagai anak domba Allah, karena kesaksian Yohanes, orang berdosa percaya kepada Yesus Kristus. Oke? Jadi pada mula pelayanannya, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kedua, saudara ya, yang memberikan kesaksian adalah Roh Kudus dan juga Bapa di surga ya. Dalam hal ini ayatnya saya gabung, oke? Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihinya, kepadanyalah aku berkenan." Oke? Jadi Roh memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah dan Bapa di surga melalui suara dari surga mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke? Pertama, Roh Kudus. Kedatangan Roh Kudus seperti burung merpati mengidentifikasi Yesus kepada Yohanes dan juga meyakinkan Yesus saat ia memulai pelayanannya bahwa pelayanan Roh Kudus akan selalu menjadi miliknya. Burung merpati adalah simbol indah Roh Allah dalam kemurniannya dan dalam pelayanannya untuk menciptakan perdamaian. Pertama kali kita melihat burung merpati dalam kitab suci adalah dalam Kejadian 8 ayat 6 sampai 11. Nuh melepaskan 2 burung, seorang burung gagak dan seekor burung merpati. Tetapi hanya burung merpati yang kembali. Burung gagak melambangkan daging, ada banyak makanan bagi burung gagak di luar batra, yaitu bangkai-bangkai orang yang disapu oleh air bah. Tetapi burung merpati tidak mau menajiskan dirinya dengan bangkai, karena itu ia kembali ke batra. Kedua kalinya burung merpati dilepaskan, ia kembali dengan daun pohon zaitun, simbol perdamaian, dan ketiga kalinya burung merpati tidak kembali. Mungkin ada gambaran lain di sini. Nama Yunus, Nabi Yunus yang ditelan ikan besar, berarti burung merpati. Dan ia juga mengalami baptisan 3 hari di perut ikan besar. Yesus menggunakan Yunus sebagai gambaran dirinya dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan. Yunus juga diutus kepada orang-orang yang bukan Yahudi dan Yesus akan melayani mereka. Jadi ada maksudnya begitu. Oke, kesaksian ketiga tentang Yesus adalah Bapa di surga, ayat 17. Pada 3 kesempatan khusus, Bapa berbicara dari surga. Pertama adalah pada waktu Yesus dibaptis, yang kedua adalah pada saat transfigurasi, dan yang ketiga pada saat Yesus mendekati salib. Di masa lalu, Allah berbicara kepada para nabi, oleh salah tulis ya. Pada masa lalu Allah berbicara lewat para nabi, saat ini ia berbicara melalui anaknya. Pernyataan Bapa dari surga tampaknya merupakan gema dari Mazmur 2 ayat 7. Tuhan telah berfirman kepadaku, "Engkaulah anakku, pada hari ini aku telah memperanakan engkau." Kisah Para Rasul 13 ayat 33 memberitahu kita bahwa melahirkan ini menunjukkan pada kebangkitannya dari antara orang mati dan bukan kelahirannya di Bethlehem. Ya. Pernyataan ini terkait erat dengan pengalaman baptisan Tuhan Yesus tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan. Namun pernyataan Bapa juga menghubungkan Yesus Kristus dengan hamba yang menderita yang juga dinubuatkan di dalam Yesaya 40 sampai Yesaya 53. Dalam Matius 12 ayat 18, Matius mengutip dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 3 di mana hamba Mesias disebut, "Kekasihku kepadanya jiwaku berkenan."
Hamba yang digambarkan dalam Yesaya itu adalah hamba yang rendah hati, yang ditolak, dibuat menderita dan mati, tetapi juga muncul dalam kemenangan. Sementara bangsa Israel terlihat samar-samar dalam beberapa nyanyian hamba ini, Mesias Yesus Kristus dinyatakan paling jelas di dalamnya. Sekali lagi kita melihat hubungan Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan. Akhirnya pernyataan Bapa menyetujui semua yang Yesus lakukan sampai saat itu. Tahun-tahun tersembunyi di Nazaret adalah tahun-tahun yang menyenangkan Bapa. Tentu saja pujian Bapa merupakan dorongan besar bagi anak ketika dia memulai pelayanannya. Ya saudara, jadi sudah ada 3 kesaksian. Kesaksian dari Yohanes Pembaptis, kesaksian dari Roh Kudus, dan kesaksian dari Bapa di surga. Saudara, iblis pun mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi ini terlihat pada waktu iblis mencoba Yesus di padang gurun. Oke, cobalah kamu rubah ini jadi batu kalau kamu adalah anak Allah. Ya, dia juga mengaku saudara. Oke, kita baca firman-Nya Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia ke bumbungan bait Allah. Lalu ia berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah engkau." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kesaksian keempat adalah dari iblis bahwa Yesus adalah anak Allah. Dari pengalaman yang tinggi dan suci dan berkat di sungai Yordan, Yesus dibawa ke padang gurun untuk diuji. Yesus tidak dicobai supaya Bapa dapat belajar apapun tentang putranya, karena Bapa telah memberikan persetujuan ilahinya kepada Yesus. Yesus dicobai supaya kita semua, setiap makhluk di surga, di bumi, di bawah bumi, dapat mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah sang pemenang. Ia menyingkapkan setan dan taktiknya, dan ia mengalahkan setan. Karena kemenangannya, kita juga dapat memperoleh kemenangan atas si penggoda. Sama seperti Adam yang pertama kali bertemu dengan setan, demikian pula Adam yang terakhir bertemu dengan musuh. Adam dalam kurung Hawa bertemu setan di taman yang indah, tetapi Yesus bertemu dengan setan di padang gurun yang mengerikan. Adam memiliki semua yang ia butuhkan, tetapi Yesus merasa lapar setelah berpuasa 40 hari. Adam kalah dalam pertempuran itu dan menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kematian. Tetapi Yesus memenangkan pertempuran itu dan terus mengalahkan setan. Dan lebih banyak pertempuran yang berpuncak pada kemenangannya yang terakhir di kayu salib. Pengalaman Tuhan Yesus dalam menghadapi godaan mempersiapkan dia untuk menjadi imam besar yang simpatik bagi kita. Penting untuk dicatat bahwa Yesus menghadapi musuh sebagai manusia, bukan sebagai anak Allah. Perkataan pertamanya adalah manusia hidup bukan dari roti saja. Kita tidak boleh berpikir bahwa Yesus menggunakan kuasa ilahinya untuk mengalahkan musuh, karena itulah yang diinginkan musuh untuk dia lakukan. Yesus menggunakan semua sumber daya rohani yang tersedia bagi kita saat ini. Yaitu apa?
kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan. Dalam kurung ada tertulis. Yesus tidak memiliki apapun dalam kodratnya yang akan memberikan setan pijakan, tetapi godaan-godanya tetap nyata. Godaan melibatkan kehendak dan Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Ya. Godaan pertama, ini melibatkan kasih Allah dan kehendak Allah. Karena engkau adalah anak Allah yang terkasih, mengapa Bapamu tidak memberimu makan? Ya, ini sering juga kita tergoda ya. Kalau kita anak Allah, kenapa Tuhan nggak pikirin kita? Kadang-kadang kita digoda begini ya. Mengapa ia menempatkanmu di padang gurun yang mengerikan ini? Saudara, godaan ini terdengar seperti perkataan setan kepada Hawa dalam Kejadian 3. Ini adalah saran dari setan bahwa Bapa sebenarnya nggak mengasihi kita. Oke? Nah, hati-hati saudara. Namun ada saran lain. Gunakanlah semua kekuatan ilahimu untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri. Kamu bisa kok. Ya. Nah, saudara, ketika kita mendahulukan kebutuhan fisik kita di atas kebutuhan rohani, saudara, kita berdosa. Ketika kita membiarkan keadaan ya mendikte tindakan kita, jadi bukannya kita mengikuti kehendak Tuhan, kita berdosa. Seperti Esau. Dia rela yang Tuhan kasih dia hak kesulungan, tetapi dia tukar sama semangkuk kacang merah. Ya. Nah, Yesus bisa saja mengubah batu menjadi roti. Tetapi dia akan menggunakan kekuatannya secara independen dari Bapa, dan dia datang untuk menaati Bapa. Tuhan mengutip Ulangan 8 ayat 3 untuk mengalahkan setan. Makan dan menaati firman Tuhan lebih penting daripada mengkonsumsi makanan fisik. Bahkan itu adalah makanan kita. Bahwa firman Tuhan adalah sebenarnya adalah makanan kita, saudara. Ya. Godaan kedua. Godaan kedua ini lebih halus. Kali ini setan menggunakan firman Tuhan. Jadi, engkau bermaksud hidup menurut kitab suci ya, katanya. Kalau begitu, biarlah aku mengutip satu ayat kitab suci untukmu dan melihat apakah engkau akan menaatinya. Jadi setan membawa Tuhan Yesus ke puncak bait suci, mungkin sekitar 500 kaki di atas lembah Kidron. Setan kemudian mengutip Mazmur 91 ayat 11-12, di mana Allah berjanji untuk memelihara miliknya. Jika engkau sungguh-sungguh percaya pada kitab suci, maka lompatlah. Mari kita lihat apakah Bapa akan menantang engkau, menyuruh malaikatnya menantang engkau, apakah Bapa memelihara engkau. Perhatikan dengan seksama jawaban Tuhan kita yang dibilang ada tertulis lagi. Kita tidak boleh memisahkan satu bagian kitab suci dari lain, tetapi kita harus selalu membandingkan hal-hal rohani dengan hal-hal yang rohani juga. Kita dapat membuktikan hampir semua hal melalui Alkitab jika kita memisahkan teks dari konteksnya dan mengubahnya menjadi dalih, ya. Setan dengan cerdik menghilangkan frasa dalam segala jalanmu ketika ia mengutip dalam Mazmur 91. Jadi ketika anak Tuhan berada dalam kehendak Tuhan, Bapa akan melindunginya. Ia akan mengawasi mereka yang berada di dalam jalannya. Karena itu Yesus menjawab dengan Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Jadi gini saudara. Setan mengatakan demikian. Ini adalah di mana kita mencobai Tuhan ketika kita menempatkan diri kita maksa untuk melakukan mujizat bagi kita. Kemarin kan kita sudah bahas jangan maksa Tuhan ya. Kita mencobai Tuhan ketika kita menempatkan diri kita dalam keadaan yang memaksanya untuk melakukan mujizat bagi kita. Ya. Penderita darah tinggi yang menolak untuk mengkonsumsi obat darah tinggi bertemu, jangan, saya percaya Yesus akan menjaga saya, mungkin sedang mencobai Tuhan. Saudara, kata yang lebih cocok adalah maksa ya. Kita mencobai Tuhan ketika kita mencoba memaksanya untuk menentang firman-Nya sendiri. Penting bagi kita sebagai orang percaya untuk membaca seluruh kitab suci dan mempelajari semua yang Tuhan katakan, karena semuanya bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Godaan ketiga. Nah,
Iblis menawarkan Yesus jalan pintas menuju kerajaannya. Yesus tahu bahwa ia akan menderita dan mati sebelum ia masuk ke dalam kemuliaannya. Jika ia sujud dan menyembah setan sekali saja, ia dapat menikmati semua kemuliaan tanpa harus menanggung penderitaan. Setan selalu ingin disembah, karena setan ingin selalu menjadi Tuhan. Menyembah makhluk ciptaan dan bukan sang pencipta adalah kebohongan yang menguasai dunia kita saat ini. Saudara, kita harus legowo, harus tahu fakta bahwa tidak ada jalan pintas menuju kehendak Tuhan. Jika kita ingin berbagi dalam kemuliaan Yesus, kita juga harus berbagi dalam penderitaan Yesus. Sebagai penguasa dunia ini, setan dapat menawarkan kerajaan-kerajaan ini kepada Kristus. Namun, Yesus tidak membutuhkan tawaran setan. Bapa telah menjanjikan kerajaan ini kepada Yesus. Mintalah kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu bangsa-bangsa lain menjadi milik pusakamu. Mazmur 2 ayat 8. Anda akan menemukan janji yang sama di Mazmur 22 ayat 22 sampai 31 dan di Mazmur tentang salib. Tuhan kita menjawab dengan Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Setan tidak mengatakan apapun tentang pelayanan, tetapi Yesus tahu bahwa apapun yang kita sembah, kita akan melayaninya. Penyembahan dan pelayanan harus berjalan beriringan. Jadi kalau kita menyembah Yesus, udah pasti kita harus melayani Yesus, ya. Setan menyelinap pergi sebagai musuh yang kalah, tetapi ia tidak berhenti mencoba Yesus. Kita dapat menerjemahkan Lukas 4 ayat 13. Setelah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur dari hadapannya dan menunggu waktu yang tepat. Tapi paling enggak, Tuhan Yesus telah menang dan membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Melalui Petrus, setan kembali mencobai Yesus untuk meninggalkan salib. Ya, dan melalui orang banyak yang telah diberi makan, setan mencobai Yesus untuk kerajaan yang mudah. Satu kemenangan tidak menjamin kebebasan dari godaan lebih lanjut. Sebaliknya, setiap kemenangan yang kita alami hanya membuat setan berusaha menjadi lebih keras dan godaan kita akan lebih hebat. Perhatikan bahwa catatan Lukas membalik urutan godaan kedua dan ketiga seperti yang dicatat dalam Matius. Kata kemudian dalam Matius 4 ayat 5 tampaknya bahwa di dalam Injil Matius godaan ini adalah urutan. Lukas hanya menggunakan kata sambung sederhana dan tidak mengatakan bahwa ia mengikuti ukuran. Perintah Tuhan Yesus di akhir godaan ketiga, "Enyalah iblis," adalah bukti bahwa Matius mengikuti urutan historis. Tetapi tidak ada kontradiksi karena Lukas tidak mengklaim mengikuti urutan yang sebenarnya. Setelah Yesus Kristus mengalahkan setan, Ia siap untuk memulai pelayanannya. Tidak ada orang yang berhak memanggil orang lain untuk taat jika dia sendiri belum taat, saudara. Ya, Tuhan kita telah membuktikan dirinya sebagai Raja yang sempurna, yang kedaulatannya layak untuk kita hormati dan untuk kita taati. Namun sesuai dengan tujuannya, Matius memiliki satu saksi lagi untuk dipanggil guna untuk membuktikan kekuasaan Yesus Kristus sebagai Raja, yaitu adalah kekuasaan pelayanannya sendiri. Mari kita baca bagian terakhir dari saksi-saksi ini, yaitu pelayanan Tuhan Yesus yang berkuasa. Matius 4 ayat 12 sampai 25. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau Galilea, di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, seberang sungai Yordan, Galilea wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, saudara, jadi sebelum menjadi murid Kristus, hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bertobat, saudara, ya. Pertobatan, ya.
Dan ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan, dari seluruh tanah Israel datang bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka. Yesus adalah anak Allah. Ya. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus memanggil ke-12 muridnya ya. Pelayanan ini membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, saudara ya. Jadi saksi kelima adalah pelayanan Kristus yang berkuasa. Matius telah menunjukkan kepada kita bahwa setiap detail kehidupan Tuhan Yesus dikendalikan oleh firman Tuhan. Ingatlah bahwa di antara akhir percobaannya dan pernyataan dalam Matius 4 ayat 12 muncul pelayanan yang dijelaskan pada Yohanes 1 ayat 19 hingga Yohanes 3 ayat 36. Kita tidak boleh berpikir bahwa Yohanes Pembaptis dijebloskan ke penjara segera setelah pencobaan Tuhan kita. Matius menulis bukunya secara topikal, jadi bukan secara kronologis. Maka itu kita harus baca seluruh Injil, saudara ya. Dalam Matius 4:16, Matius mengutip Yesaya, Nabi itu menulis tentang orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Tetapi pada saat Matius mengutip bagian itu, situasinya begitu mengecewakan karena orang-orang itu duduk dalam kegelapan. Dan Yesus Kristus yang membawa terang kepada mereka. Dia menjadikan Kapernaum ya di tepi Danau Galilea sebagai markasnya di Galilea ya, yang menjadi milik bangsa-bangsa lain. Referensi lain untuk jangkauan universal dari pesan Injil. Di Galilea ada populasi campuran yang agak dibenci oleh warga Yudea yang katanya murni secara rasial, tetapi Yesus Kristus itu justru tinggalnya di daerah sana ya. Bagaimana Yesus membawa terang ini ke Galilea? Kita diberitahu dalam Matius 4 ayat 23, yaitu melalui pengajaran, melalui khotbahnya, dan melalui mujizatnya, penyembuhannya ya, atau pengusiran setannya. Penekanan ini sering ditemukan di dalam Injil. Matius cukup jelas bahwa ia menyembuhkan segala macam penyakit dan segala macam kelemahan, dan tidak ada kasus yang terlalu sulit baginya. Hasil dari mujizat besar ini ada ketenaran yang luar biasa bagi Tuhan Yesus dan banyak pengikut dari banyak daerah. Surya mengacu pada suatu daerah di Galilea Utara. Dekapolis yang berarti 10 kota merupakan distrik yang terdiri dari 10 kota yang awalnya dibangun oleh para pengikut Alexander Agung. Dekapolis berada bagian timur dari Laut Galilea. Di seberang Yordan berarti Perea, daerah di sebelah timur Yordan. Berita itu menyebar dengan cepat dan mereka yang memiliki teman atau anggota keluarga yang menderita membawa mereka kepada Yesus untuk disembuhkan. Matius mencantumkan beberapa kasus dalam Matius 4 ayat 24, penyakit dan siksaan, kelemahan. Jadi itu mencakup hampir semua penyakit. Tentu saja Tuhan kita sering membebaskan orang dari setan. Istilah orang gila tidak merujuk pada orang gila, tetapi orang yang masuk iblis ya. Ada juga istilah yang digunakan untuk menggambarkan mereka menderita epilepsi. Palsi berarti orang yang lumpuh.
Mujizat penyembuhan hanyalah sebagian dari pelayanan Yesus di seluruh Galilea, karena dia juga mengajar dan memberitakan firman. Terang yang dijanjikan Yesaya adalah terang firman Tuhan, serta terang kehidupannya yang sempurna dan pelayanannya yang penuh belas kasih. Kata memberitakan dalam Matius 4 ayat 17 dan 23 berarti memberitakan sebagai seorang pewarta. Yesus memberitakan dengan penuh kuasa kabar baik bahwa kerajaan surga sudah dekat. Frasa kerajaan surga ditemukan 32 kali dalam Injil Matius. Frasa kerajaan Allah hanya ditemukan 5 kali karena rasa hormat terhadap nama suci Allah. Orang-orang Yahudi tidak akan menyebut nama Allah, tetapi menggantinya dengan kata surga. Anak yang hilang mengakui bahwa ia telah berdosa terhadap surga, yang berarti juga terhadap Allah. Jadi kerajaan Allah sama kerajaan surga itu sama, saudara. Mereka menggunakan kerajaan surga karena orang Yahudi itu tidak menyebut nama Allah, ya. Di banyak tempat di mana Matius menggunakan banyak kerajaan surga, bagian-bagian dalam Markus dan Lukas yang ditujukan kepada orang Romawi dan orang Yunani itu menggunakan kerajaan Allah, ya. Dalam Perjanjian Baru, kata kerajaan berarti pemerintahan, kekuasaan, otoritas, bukan suatu tempat atau wilayah tertentu. Frasa kerajaan surga mengacu pada pemerintahan Allah. Para pemimpin Yahudi menginginkan seorang pemimpin politik yang akan membebaskan mereka dari Roma, tetapi Yesus datang untuk membawa pemerintahan rohani ke dalam hati orang-orang. Ini tidak menafsirkan kenyataan tentang kerajaan masa depan seperti yang telah kita catat. Namun Yesus tidak hanya memberitakan kabar baik dan mengajarkan kebenaran kepada orang-orang. Dia juga memanggil beberapa murid yang dapat dia latih untuk pekerjaan kerajaan. Dalam Matius 4 ayat 17-22, kita membaca tentang panggilan Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, orang-orang yang telah bertemu Yesus dan percaya kepadanya. Mereka telah kembali ke bisnis penangkapan ikan mereka, tetapi Yesus datang memanggil mereka untuk meninggalkan bisnis mereka dan mengikutinya. Jadi saudara, rincian panggilan ini dapat ditemukan pada Markus juga dan Lukas juga. Istilah penjala manusia bukanlah hal yang baru. Selama berabad-abad, para filsuf Yunani dan Romawi telah menggunakannya untuk menggambarkan pekerjaan orang yang berusaha menangkap orang lain dengan mengajar dan membujuk. Menjala manusia hanyalah salah satu dari banyak gambaran penginjilan dalam Alkitab, dan kita tidak boleh membatasi diri pada hal itu. Yesus juga berbicara tentang gembala yang mencari domba yang hilang, para pekerja di ladang panen. Karena keempat orang ini terlibat dalam bisnis penangkap ikan, maka Yesus melakukan pendekatan ini dengan mengatakan mereka adalah penjala manusia. Yesus memiliki 4 atau mungkin 7 orang dalam kelompok murid-muridnya yang merupakan nelayan profesional. Mengapa Yesus memanggil begitu banyak nelayan ke sisinya? Salah satu alasannya nelayan adalah orang-orang sibuk. Biasanya nelayan profesional tidak duduk diam tanpa melakukan sesuatu apapun. Mereka memilah hasil tangkapan, mempersiapkan tangkapan, atau memperbaiki peralatan kita. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus membutuhkan orang-orang yang sibuk, yang tidak takut untuk bekerja. Tuhan Yesus tidak membutuhkan orang yang idle, ya, orang yang pokoknya aktif, ya. Nah, saudara, untuk penutup, nelayan harus menjadi orang yang berani dan sabar. Tentu saja, saudara, untuk menjadi murid Kristus, pemberita Kristus, kesabaran dan keberanian untuk memenangkan orang lain dibutuhkan juga. Nelayan harus memiliki keterampilan, mereka harus belajar dari orang lain di mana menemukan ikan dan cara menangkapnya. Oleh karena itu saudara, memenangkan jiwa juga butuh keterampilan. Orang-orang ini harus bekerja sama dan pekerjaan Tuhan menuntut kerjasama. Tetapi saudara, untuk menjala ikan juga menuntut iman. Nelayan tidak dapat melihat ikan dan tidak yakin jala mereka akan menangkap mereka. Memenangkan jiwa juga membutuhkan iman, kewaspadaan, atau kita akan gagal. Nah saudara, udah jelas bahwa 5 kesaksian dari Yohanes Pembaptis, dari Roh Kudus, dari Bapa di surga, bahkan dari iblis, dan dari apa yang Yesus lakukan yang berkuasa,
Matius dalam Matius 3 dan 4 telah memperkenalkan kepada kita pribadi Sang Raja, Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap saksi menegaskan inilah anak Allah, inilah Sang Raja. Tuhan Yesus memberkati. Dan 3 video yang akan datang adalah penting banget. Adalah khotbah di bukit, yaitu Matius 5 untuk minggu depan. Minggu depan lagi Matius 6, Matius 7. Jadi 3 video ke depan kita akan bahas tentang prinsip kebenaran sejati, yaitu khotbah di bukit. Ya, satu pengajaran yang sangat penting sekali. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat pengajaran yang sudah Hamba-Mu sampaikan buat kami semuanya. Yang percaya pengajaran ini menambahkan iman kami kepada Engkau, mana Engkau benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Sebab telah banyak yang telah menjadi saksi bahwa Engkau adalah Yesus, Anak Allah dan Raja. Terima kasih Tuhan, karena Yohanes Pembaptis yang telah menyaksikan, Roh Kudus juga menjadi saksi, Bapa terlebih lagi, Iblis pun menjadi saksi bahwa Yesus adalah Anak Allah, dan pelayanan Yesus Kristus dan berkuasa. Bahkan kami, umat-umat-Mu juga menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Pakai setiap kami menjadi saksi-Mu bagi setiap orang, dimanapun kami berada, untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Anak Allah dan Raja. Sehingga kami juga menjadi saksi-saksi-Mu yang Kau pakai melalui setiap kehidupan kami, bahkan mulut dan bibir kami semuanya Tuhan urapi, sehingga kami berani menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Pastor David Chang, yang mengajar buat kami semuanya. Urapi hamba-Mu, terus tambah-tambahkan hikmat, pengertian, wahyu dari Roh Kudus mengalir dalam kehidupannya, sehingga apa yang diperoleh benar-benar Roh Kudus untuk mengajar kepada kami, sehingga kami buat semakin hari kami semakin mengenal, semakin hari kami semakin cinta, semakin hari kami semakin yakin, tambah-tambahkan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaannya di Hotel Grand Kusu, berkati hamba-Mu dalam pelayanan sebagai pengajar, untuk menyatakan bahwa untuk mengajarkan bagi setiap orang, bahkan kami yang diajarkannya,
Berkati hamba-Mu dan rumah tangganya, kiranya Engkau menjadikan hamba-Mu ini kepala rumah tangga yang luar biasa untuk membawa keluarganya semakin hari dekat kepada Tuhan. Terima kasih buat kami semuanya, berkati hamba-Mu, Tante Pocu, berkati Cik Yeni, berkati Pak John Perli, berkati Pak Ari Gunawan, berkati Pak Hari, Bu Tanti, berkati Pak Eko Kardiman, berkati Cik Mega dalam masa-masa pemulihannya, berkati Ibu Cinyu, Pak Sugi, dan Rachel, berkati hamba-Mu yang ada di tempat ini, kiranya kasih dan anugerah-Mu pun terus melimpah untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih yang bersyukur buat malam hari ini, juga buat teman-teman kami yang belum sempat bergabung atau belum sempat bergabung belajar bersama dengan kami. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan, aktivitas, apapun yang sedang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas, terus menyertai setiap kami semuanya untuk yang menyatakan Yesus adalah anak Allah dan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja bagi segala bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan kami mengakhiri Bible Study malam hari ini dan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Silakan. Tuhan Yesus, kami dengan sepenuh hati mengaku dan dengan mulut mengaku bahwa Engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan juga kami akan bersaksi kepada setiap orang bahwa Engkaulah anak Allah, Engkaulah Raja, Engkaulah Juru Selamat. Dan kiranya Engkau menguduskan kita seluruhnya, dan semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permai. Tuhan Yesus yang memanggil kami adalah setia, maka Tuhan Yesus juga akan mengenapinya, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita selama-lamanya. Amin.